fenomena sekarang. Suasana Kemudian pendampingan ada model-model pembelajaran. RSG Pemkot Yang terakhir ada bekerjasama pelatihan media pembelajaran. LPPM UNJ 2015 Sehingga ini siswanya relevan dan kontinu nanti. Ini kan sebagai dasar kita melihat pendekatan pembelajaran yang tepat. Nanti pendekatannya deep learning akan dibahas berikutnya, model-modelnya dan media pembelajarannya sebagai pelengkap. Jadi saya kira ini juga harus disampaikan, walaupun singkat-singkat. Kalau sekolah tadi bilang lagi belajar, lalu kesempatannya ya 30 maksimal 30 menit lah untuk biar kita langkah-langkahin cepat-cepat, karena saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah sangat paham, nggak perlu disampaikan tentang karakter ini, sudah melihat siswanya aja udah paham siswanya ini seperti ini, saya yakin Bapak Ibu. Karena tuntutan dari instansi juga kerjasama dengan Depok, saya kira ini penting. Nah, sebelum kita mulai ya, kita langsung aja ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan khusus mungkin yang bisa Bapak Ibu berikan jawaban singkat. Mengapa sih kita perlu mengenal karakteristik siswa pada jenjang menengah pertama, siswa SMP, kepala sekolah? Mengapa kita perlu mengenal karakter siswa pada jenjang menengah pertama? Karena mereka peralihan dari sekolah dasar ya untuk menerima ilmu di menengah pertama, biar belajarnya itu sesuai dengan usia mereka. Karakter di SMP itu peralihan dari anak-anak ke remaja. Jadi kita bisa menyelami dengan melihat karakter itu. Oh, kalau usia remaja karakternya itu tidak bisa dikekang, tidak bisa terlalu dikeraskan. Dengan itu maka pembelajaran bisa masuk, bisa berjalan. Mereka pun bisa lebih enjoy dalam menerima pembelajaran, tidak kaku, tidak didoktrin, jadi nyaman belajar. Saya berdiri aja ya, sangat kaku kalau duduk ternyata. Jadi Bapak Ibu, benar tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, pendekatan itu untuk kita lebih mengenal karakter siswa kita. Sebenarnya sederhananya itu sebagai kunci kita semua sebagai guru untuk menentukan dan mengimplementasikan pendekatan pembelajaran di sekolah dengan tepat, supaya tidak ada miss antara pendekatan yang Bapak Ibu pilih dengan karakter siswa di kelas. Jangan sampai karakternya misalnya budaya belajar auditori, Bapak Ibu yang diterapkan kinestetik atau visual. Jadi ada miss di antaranya. Itu pentingnya kita mengenal karakteristik siswa kita. Sebagai pendahuluan tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah. Jadi siswa-siswa kita di SMP berada dalam fase peralihan dari masa anak-anak SD ke masa remaja, masih dalam fase peralihan. Di fase peralihan ini ada perubahan emosional, perubahan fisik, ada perubahan sosial. Kalau sederhananya fisik, mungkin postur tubuhnya sudah berubah dari SD, kemudian misalnya laki-laki suaranya sudah mulai nampak orang dewasa. Perubahan sosial juga, anak-anak sudah mulai bersosialisasi di lingkungan masyarakat, sudah mulai memiliki teman sebaya, kelompok-kelompok. Kemudian emosional juga sudah mulai fluktuatif, naik turun biasanya anak-anak, tidak sama lagi seperti di masa anak-anak SD. Sehingga ini perlu diperhatikan oleh kita semua sebagai guru untuk bisa menyesuaikan dengan dia belajar. Kita cepat-cepat aja ya Bapak Ibu, biar tidak terlalu. Jadi ini topiknya, sehingga nanti kita intinya bisa memandang karakteristik siswa itu sebagai peluang, bukan tantangan. Jangan sampai kita sebagai pendidik, guru dalam hal ini melihat ketika ada karakteristik siswa itu memiliki karakter yang misalnya maaf lumayan aktif atau sedikit aktif dari yang lain, saya tidak menyebutnya nakal, itu sebagai peluang bukan tantangan. Karena ketika siswa-siswa itu sedikit aktif dan ingin menunjukkan dirinya, kita cukup memberikan kesempatan, memberikan ruang diskusi
sehingga mereka itu bisa meluangkan keaktifannya dalam hal-hal yang positif. Itu makanya kita coba memandang ini sebagai peluang, bukan tantangan. Silakan Pak. Karakteristiknya pertama tentunya itu sudah masuk pada masa pubertas. Misalnya kalau anak perempuan sudah mulai ada jerawat dan lain sebagainya. Perubahan fisik ini sebenarnya dari SD kalau zaman sekarang sudah mulai ada Lebih cepat ya. lebih cepat. Kalau di saya kan di lingkungan sekolah dasar, saya biasanya penelitian di Depok di sekolah dasar. Ada beberapa sekolah dasar yang sudah saya kunjungi, ternyata sudah banyak beda dengan anak-anak zaman dulu. Saya pernah diskusi sama gurunya, ternyata saya cari referensi, saya baca, ya salah satunya faktor perkembangan zaman. Mereka sudah bergelut dengan gizi, kemudian makanan, mudahnya jajanan makanan yang instan, mereka konsumsi itu mempengaruhi secara biologis. Kemudian fase pencarian identitas diri. Jadi anak-anak kita di usia SMP itu kalau aktif menunjukkan sebenarnya siapa sih diri saya, anak-anak. Kalau kenakalan-kenakalan di usia lanjut SMA dan misalnya ketika mahasiswa, perannya dalam kenakalan itu sudah didalami. Kalau anak-anak SMP itu hanya sebatas ingin menunjukkan misalnya kenakalan saya, ingin melakukan kenakalan ini, teman-teman saya harus lihat saya. Jadi seperti itu. Kemudian bicaranya pengaruh teman sebaya. Untuk teman, maka mereka akan ikut-ikutan. Kalau temannya sering bolos, mereka akan coba-coba dan kemudian merasa nyaman dengan perilaku itu, maka mereka akan terus melakukannya. Ketika mereka memilih teman yang baik, rajin belajar, maka mereka juga dipastikan akan rajin belajar. Nah, emosi yang mudah berfluktuatif seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak SMP itu, bahkan di SD saya juga pernah menemukan anak-anak yang sudah masuk ke masa remaja itu, emosinya sudah tidak stabil dengan anak-anak SD. Kalau anak-anak SD biasanya Bapak Ibu, ketika kita mengajar, mereka itu masih bisa perhatiannya full ke kita. Tapi di anak-anak yang sudah mulai masuk ke remaja, mereka itu kadang sudah mulai mengganggu temannya, sudah kadang ribut sendiri, atau mengajak temannya, atau sudah susah diarahkan. Itu contohnya adalah emosi yang tidak terkontrol. Karena emosi itu tidak hanya soal kemarahan, kebahagiaan, kesedihan, juga termasuk emosi. Nah, kemudian tugas perkembangan remaja. Tugas perkembangan remaja pertama sudah menerima kondisi jasmani, kondisi fisiknya mereka sudah mulai menerima. Ketika postur tubuhnya misalnya mohon maaf agak kurang, maka mereka sudah mulai harus menerima. Ketika tinggi atau misalnya suaranya, yaitu sudah harus mulai menyesuaikan. Kemudian mereka sudah mulai mengadakan hubungan yang baru dengan teman-teman sendiri, bahkan dengan lawan jenisnya. Makanya kalau sekarang fenomena sekarang dikenal dengan misalnya cinta-cinta monyet anak-anak, itu suatu perkembangan. Kondisi seperti ini hal-hal yang positif. Kemudian mencapai kebebasan emosional dari orang tua. Bapak Ibu, saya yakin kalau saya belum memiliki pengalaman khusus sebagai orang tua karena saya masih sangat muda. Nah, kalau ini mungkin Bapak Ibu punya anak-anak, ketika masih kecil, Bapak Ibu masih mudah mengajaknya misalnya kemana. Tapi ketika mulai memasuki masa SMP, masa remaja, susah karena mereka sudah punya teman sebaya, tujuannya sendiri. Mereka ingin bebas mengenai kebebasan ekonomi, sudah mulai menuntut saya mau ini, saya mau ini. Dalam perkembangan fase ini, kemudian sudah memilih dan menyiapkan dirinya bagi suatu jawaban dan menginginkan dan dapat berpikir laku yang dapat diterima oleh masyarakat. Mereka sudah mulai bersosialisasi. Kalau misalnya anak-anak dalam masa kanak-kanak di SD masih fokusnya bermain dengan teman-temannya di lingkungan rumahnya, tempat tinggalnya. Kalau anak-anak SMP sudah mulai jauh jalannya, berteman, memiliki kelompok-kelompok belajar, kelompok main di lingkungan masyarakat. Itu bedanya Bapak Ibu. Kemudian perkembangan remaja pada aspek di masa perkuliahan Bapak Ibu dulu, teorinya seperti apa?
istilahnya seperti apa, tapi biasanya hanya pergantian istilah seperti yang kita kenal sekarang. Kalau di dalam guru kan banyak istilah-istilah baru ya Bapak Ibu. Sebenarnya kemiripan itu ada dan maknanya sebenarnya pun sama. Misalnya di RPP kemudian berganti modul ajar, ini dalamnya sebenarnya ada tujuan pembelajaran, yang disebut sekarang ATP, capaian pembelajaran. Jadi perubahan istilah sama halnya dengan ini. Kalau di dalam perkembangan peserta didik menurut Yasef itu dibagi 4 kategori. Ada tahap sampai motorik, ini dari balita sampai 2 tahun, kemudian tahap operasional 2 tahun sampai 7 tahun, biasanya didalami oleh guru-guru PAUD. Kemudian tahap operasional konkret, ini guru SD 7 sampai 11 tahun harus paham ini. Kemudian tahap operasional formal. Tahap operasional formal ini 7 tahun sampai dewasa. Ini sudah masuk di usia SMP. Nah, perkembangannya seperti apa? Nah, karakteristiknya itu siswa SMP sudah bisa diajak berpikir abstrak. Kalau anak SD belum bisa. Makanya di SD itu ditekankan agar bapak ibu gurunya itu menggunakan media yang dapat memvisualisasikan konsep atau materi-materi yang diajarkan ke siswa supaya bisa konkret apa yang disampaikan. Kalau anak-anak SMP itu sudah bisa diajak berpikir kritis, walaupun harus perlahan-lahan sedikit dibangun. Kemudian mampu melakukan self reflection, jadi refleksi diri. Anak-anak kita sudah bisa berpikir, salah nggak ya saya lakukan itu, berdosa nggak ya saya melakukan itu, apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki. Itu anak-anak SMP sudah layaknya sudah bisa melakukan ini. Kemudian membayangkan peran orang dewasa. Membayangkan peran orang dewasa ini sudah bisa mengamati bapak ibunya melakukan apa dalam kesehariannya, di rumah seperti apa, di lingkungan kerja seperti apa. Kalau anak-anak SD kan masih fokus bermain dengan teman-teman sebayanya juga. Kalau anak-anak SMP sudah bisa mengamati. Kemudian kepentingan masyarakat juga sudah disadari secara maksimal. Jadi tugas kita sebagai pendidik dalam hal ini guru untuk bisa memaksimalkan kemampuan berbahasa. Anak-anak sudah mulai mengenal bahasa-bahasa keren sekarang karena mereka kan sudah dekat dengan teknologi, gadget, bermain media sosial. Dan tinggal tugas kita sebagai guru bagaimana cara kita memaksimalkan potensi ini. Kemudian dapat mengekspresikan ide-ide dengan lugas. Di dalam kelas itu anak-anak sudah mulai pede untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Kalau biasanya anak-anak kan masih malu-malu. Nah, peralihan ini mereka itu sebenarnya sudah mampu, tapi bagaimana bapak ibu guru itu bisa menstimulus. Kalau dalam teori neuroscience kebetulan di perkuliahan saya di S3 kita pelajari namanya neuroscience. Neuroscience itu salah satunya kita belajar bagaimana otak belajar. Jadi ternyata untuk belajar itu ke otak itu bisa melalui berbagai macam pintu. Tapi penghantarnya itu melalui stimulus bapak. Jadi stimulus itu kan penting kalau bapak ibu di dalam kelas kasih stimulus ke siswanya supaya bisa fokus untuk belajar. Nah, stimulus itu kenapa penting? Karena dia akan menghantarkan informasi. Namanya kalau di sel dalam otak kita ini ada neuron dan glia. Yang mengantarkan informasi itu salah satunya neuron. Neuron itu semakin bapak ibu memberi stimulus, kemudian siswa semakin berulang-ulang kali mempelajari konsep yang bapak ibu berikan, maka neuron tadi itu semakin menebal. Layaknya jalan, kalau jalan-jalan kecil, kalau kita tidak sering lagi lewati jalan itu dan tidak ada yang melewati, maka jalan itu mulai ditumbuhi rumput dan mengecil. Neuron juga seperti itu, kalau kita tidak biasakan belajar berulang-ulang kali, maka dia mengecil ternyata. Nah, itu konsep yang sederhananya kalau kita bilang ulang-ulang kalilah pelajari suatu hal, pengulangan supaya mudah diingat. Itu namanya ada amigdala. Amigdala itu untuk menyimpan memori jangka panjang di otak kita, pastikan ide-ide. Nah, kalau perkembangan remaja pada aspek sosial emosional, saya kira alur perkembangannya
itu dari perubahan hormonal, fluktuasinya emosi ditandai dengan itu, kemudian pengaruh teman sebaya didukung juga oleh ini, kemudian pencarian identitas dan kematangan emosional, pembentukan kepribadian. Kemudian perkembangan pada aspek remaja sosial emosional. Melalui aspek sosial, mereka sudah mampu mengembangkan nilai dan bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial. Kemudian mampu menerima hubungan dengan teman sebaya yang makan dan jadi mereka sudah memiliki kelompok-kelompok dengan teman-temannya, sudah bisa memilih sama siapa saya bisa berteman. Oh, dengan ini saya cocok, geng. Ya, nama kerennya sekarang geng. Pasti anak-anak di kelas itu punya geng, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya grup WhatsApp sama siswa-siswa, mereka itu pasti punya grup yang tidak ada Bapak Ibu. Iya. Atau misalnya di dalam kelas itu mereka pecah lagi nih. Iya, betul. Ada mengenal sistem etika. Mereka sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus sesuai dengan norma-norma saya lakukan, kemudian mencapai hubungan yang baik dengan teman sebaya. Dalam perannya sebagai pria dan wanita, mereka sudah bisa, atau nggak bisa lagi mereka bermain sesama beda jenis kelamin, mereka sudah mulai akan malu ketika. Tapi mohon maaf ketika misalnya ada yang misalnya masih bergabung, yang itu tugas kita sebagai pendidik untuk bisa mengarahkan, memberikan pemahaman, karena banyak Bapak Ibu kasus-kasus seperti itu sampai perkuliahan. Oh, Sampai perkuliahan ada. Saya pernah ketemu salah satu guru besar. Dia pernah memanggil mahasiswanya ini sudah dilihat sangat-sangat sudah menyimpangnya itu sudah ya mungkin sekitar 75%. Jadi profesor ini memanggil supaya memberikan pemahaman dengan harapan bisa memberi pemahaman, mengembalikan sebagaimana fitrahnya untuk bisa kembali bergabung. ya demikian ikutin Bergabung lagi sama pendampingan dari sesama jenis kelaminnya. Universitas Negeri Jakarta di Banyak. RS Atau misalnya perempuan juga Rintisan ada. Sekolah Swasta Gratis Kalau SMP PGRI Depok yang juga Jaya sesama jenis pada hari itu banyak dan Rabu bagi 1 Oktober 2025. bisa Pembina langsung dari dosen Universitas Negeri perilaku ya. Jakarta, para Dewan Guru SMP Negeri SMP PGRI Depok Jaya. Ide-idenya tadi menerima atau bersikap positif, kemudian dinamis dan mampu bersikap toleran terhadap perbedaan, sudah merasa nyaman di dalam kelas ketika ada perbedaan, kemudian mampu menyatakan emosinya secara konstruktif dan kreatif dan menerima keunikan dirinya. Terima kasih, salam Nah, pendidikan PGRI Depok pertanyaan Jaya. bagaimana sih peran kita sebagai guru dalam pendekatan pembelajaran? Kami coba merangkumnya menjadi 3. Pertama, memfasilitasi pembelajaran. Jadi tugas kita kalau di era kurikulum sekarang kan sebagai fasilitator membersamai perkembangan peserta didik kita untuk memaksimalkan potensi. Kemudian ini salah satunya untuk mendukung kreativitas siswa-siswa kita. Jadi jangan sampai ketika kita hanya memberi tugas, proyek, kemudian ditinggalkan murid-murid kita itu tidak mengembangkan kreativitasnya. Yang seharusnya Bapak Ibu kita harus menemani, mendampingi, memaksimalkan potensi siswa itu ketika diberi tugas. Jangan sampai mereka tidak memahami dan tidak mengembangkan potensinya secara maksimal karena tidak ada kita di dalam kelas. Karena mereka butuh ada pendampingan. Ketika mereka memiliki pertanyaan, kita bisa langsung mendampingi. Tapi ketika kita meninggalkan, misalnya seperti yang kerap terjadi, misalnya di daerah-daerah, saya harap juga di sini tidak ada. Misalnya Bapak Ibu memberikan tugas, situ nongkrong bersama guru, di kantin, kopi, meninggalkan siswa-siswa. Seharusnya ditemani siswa-siswa itu. Apa yang kurang, apa yang harus dimaksimalkan. Nah, itulah tugas kita untuk mengembangkan kreativitas siswa. Kemudian memberikan intervalik dan penilaian. Umpan balik, reward itu
Umpan paling ini banyak jenisnya Bapak Ibu. Hewan itu sederhana namun penting. Ketika saya kasih reward ke Bapak Ibu pasti senang. Sebagaimana siswa, ketika kita bisa memberi reward, maka siswa-siswa akan senang, merasa dihargai. Tadi karakteristiknya ada pencarian jati. Angka ini dijadikan sebagai administrasi sekolah. Ya seharusnya penilaian negatif itu harus kembali ke diri siswa. Kembali ke diri siswa itu dalam penguatan. Ketika mereka mendapatkan nilai seperti apa, maka bentuk penguatan itu harus disesuaikan. Tapi saya beberapa sekolah saya ini wawancara dengan guru sebenarnya ya hanya di meja dilatih. Kalau saya dulu belajar penilaian ini dengan berbagai macam penilaian sangat banyak. Salah satunya harus dikasih feedback, dikembalikan dari penguasaan dari siswanya. Tapi kalau nggak salah di kurikulum 2013 dulu ada ya penilaian itu. Kemudian, nah ini perilaku yang kita pada umumnya ini, tapi saya berharap di sekolah ini tidak ada. Pertama kalau secara diam-diam ini dia tadi toilet di kantin atau di jalan-jalan, saya sering menemui pakainya anak SMP, anak SD. Kalau di gang-gang, biasanya di Jakarta, mereka itu kadang duduk ini apa menikah dengan rombongannya tadi teman-temannya, mereka melakukan hal-hal yang tindakan-tindakan yang berlaku di menyimpang. Itu tadi teman yang saya, kalau mereka salah memilih teman, mereka itu melakukan hal-hal yang kemudian ada bolos bersama geng. Ini MBG kalau mau dia ikut, kalau NG-nya bolos, dia bolos. Kalau NG-nya pergi tawuran, dia ikut, diajak. Kalau tidak mau diajak. Syukur kalau tidak mau benaran, jangan sampai terus malah yang kenapa dia. Nah itu bahayanya. Kemudian tadi tawuran Demikian pembinaan dari Universitas Negeri Jakarta di rintisan sekolah swasta gratis SMP PGRI Depok pada hari Rabu 1 Oktober 2020. Terima kasih. Salam pendidikan PGRI Depok. Ada namanya konteks itu kalau dia terlalu ini itu dia kayak hormon itu keluar, itu kalau terlalu banyak keluar itu mengaruhi konsentrasi. Misalnya anak-anak itu sekarang tidak merasa nyaman. Misalnya ketika bapak ibu menemukan anak-anak yang terlambat baru dimarahin, woi gimana kamu dari mana? Nah itu mereka tubuhnya itu sudah mulai berespon. Tapi ketika dipanggil, kami dari mana? Kenapa begini? Soalnya itu sebenarnya hanya persoalan komunikasi. Dengan gampang bisa mengakses ini, dan anak-anak yang kita berkomunikasi bapak ini ketika nanti dewasa mungkin perkembangannya karena tidak bisa dilihat secara spesifik, tapi ketika mereka sudah dewasa itu mempengaruhi pengambilan keputusan. Lemahnya dalam pengambilan keputusan, sulit mengatur emosi, itu disebabkan oleh kejahatan. Karena kenapa? Ternyata dalam otak kita manusia itu kan dibagi dua, otak besar dan otak kecil. Nah, otak besar itu ada bagian-bagiannya lagi. Salah satunya ada lobus frontal. Lobus frontal itu bagian depan. Bagian depan ini yang mengatur segala keputusan, emosi dan lain sebagainya. Kalau di belakang itu sensorik. Bagaimana kita melihat, merasakan itu kita bagian.